selamat datang di podcast kami yaitu Suara Milenial bersama saya Febri, dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting yang terjadi beberapa hari kemarin, yaitu kebocoran data di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau biasa disebut Kominfo. Bersama saya hari ini ada dua narasumber yang sangat peduli tentang isu ini. Yang pertama kita sambut yaitu Resti, mahasiswa ilmu komputer dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Halo Resti. Halo Febri, terima kasih sudah mengundang saya pada podcast kali ini. Dan narasumber kedua kita adalah Sherin, yang juga salah satu mahasiswa yang ada di Bangka Belitung juga. Selamat datang Sherin. Terima kasih Febri telah mengundang saya, senang bisa ikut berdiskusi di sini bersama kalian. Langsung saja kita mulai diskusi tentang kebocoran data dari Kominfo ini bersama narasumber kita yaitu Saudara Resti. Bisakah Anda jelaskan pandangan Anda tentang kebocoran data di Kominfo ini? Bagaimana menurut Anda insiden ini bisa terjadi, dan bagaimana tanggapan Anda, Saudara Resti? Tentu Febri, kebocoran data ini menunjukkan kelemahan dalam sistem keamanan di Kominfo. Sebagai mahasiswa teknologi informasi, saya melihat bahwa ini bisa terjadi karena berbagai faktor. Tentu Febri, kebocoran data ini menunjukkan kelemahan dalam sistem keamanan di Kominfo. Sebagai mahasiswa teknologi informasi, saya melihat bahwa ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti serangan cyber, kesalahan konfigurasi, atau kurangnya protokol keamanan yang ketat. Ini adalah tanda bahwa perlindungan data di lembaga pemerintah perlu ditingkatkan. Terima kasih Saudara Resti. Dan bagaimana tanggapan Saudara Sherin sebagai mahasiswa? Bagaimana pandangan Anda mengenai dampak hukum dan regulasi terkait kebocoran data ini? Menurut tanggapan saya nih ya Febri, dampak hukum dari kebocoran data ini sangat signifikan. Kebocoran data pribadi dapat menyebabkan kerugian besar bagi individu yang datanya bocor, seperti pencurian identitas dan penipuan. Dari sisi regulasi, Indonesia sudah memiliki UU Perlindungan Data Pribadi, tetapi implementasinya masih perlu ditingkatkan. Lembaga seperti Kominfo harus lebih bertanggung jawab dan memastikan bahwa mereka mematuhi standar keamanan yang ketat. Harus ada backupnya gitu. Bagaimana Anda melihat respon dari Kominfo sejauh ini? Seperti kita lihat di berita-berita kemarin, saya nggak tahu benar atau tidaknya, mereka malah menyalahkan masyarakatnya, seperti tidak membackup data pribadi sendiri. Itu kan kita ada membackupnya, tapi kita tidak tahu yang pribadi lainnya seperti KTP, nomor kartu keluarga kita. Bagaimana tanggapan Anda, Saudara Resti? Mungkin Febri, respon Kominfo masih kurang transparan dan cepat. Mereka perlu segera melakukan audit menyeluruh terhadap sistem dan keamanan mereka, memberikan laporan yang jelas kepada publik tentang langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Setuju. Sherin, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat khususnya mahasiswa untuk melindungi data pribadi mereka? Menurut masyarakat, termasuk mahasiswa, harus lebih waspada dalam menjaga data pribadi mereka. Beberapa langkah yang bisa diambil adalah menggunakan password. Passwordnya harus yang kuat ya, tidak sembarangan membagikan informasi pribadi, dan selalu memantau aktivitas akun untuk mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan. Selain itu, mahasiswa juga berperan aktif dalam mengedukasi teman-teman mereka tentang pentingnya keamanan data. Karena sekarang kan musim kayak link-link phishing gitu kan, Feb. Banyak pembajakan. Jadi, harus lebih hati-hati sih menurut saya. Lanjut, saya ingin mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam terkait tanggapan dari masyarakat dan pemerintah. Saudara Resti, bagaimana menurut Anda respon masyarakat terhadap kebocoran data ini? Mungkin masyarakat tentu sangat khawatir dan marah ya. Banyak yang merasa privasi mereka telah dilanggar dan kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah untuk melindungi dan pribadi mereka. Media sosial penuh dengan keluhan dan permintaan agar pemerintah bertindak lebih tegas dalam menangani isu ini. Benar. Mungkin mereka takut data mereka disalahpergunakan ya, seperti pinjol begitu.
Setuju. Saudara Sherin, bagaimana Anda melihat respon dari pihak pemerintah selain Kominfo sendiri? Apakah Anda sudah cukup atau masih banyak yang perlu dilakukan untuk pemerintah? Kalau respon pemerintah selain Kominfo belum terlihat cukup signifikan ya kayaknya. Iya, betul. Memang ada beberapa pernyataan dari pihak yang berwenang, tetapi tindakan konkret yang lebih transparan dan tegas masih sangat dibutuhkan. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah proaktif seperti membentuk tim khusus untuk investigasi dan meningkatkan regulasi serta pengawasan terhadap keamanan data di semua lembaga. Tapi ada tim khususnya, yaitu BSSN itu. Itu tim khususnya itu. Selanjutnya kita lanjut, bagaimana dengan peran pendidikan tinggi dalam masalah ini? Apakah universitas dapat berperan dalam membantu mengatasi dan mencegah kejadian serupa di masa depan? Seperti dapatkah mahasiswa mencegah kebobolan data seperti ini? Atau selanjutnya seperti apa gitu? Bagaimana pendapat Anda, Mas Saudara Resti? Ya, tentunya universitas memiliki peran penting ya. Mereka bisa meningkatkan kurikulum untuk lebih fokus pada keamanan cyber dan perlindungan data. Serta mengadakan seminar dan workshop untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa. Selain itu, universitas dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan industri untuk melakukan riset dan mengembangkan teknologi keamanan yang lebih baik. Menarik. Terima kasih atas pandangan yang sangat informatif ini. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengajak kalian berdua untuk memberikan satu tip praktis kepada pendengar kita tentang cara melindungi data pribadi mereka. Bagaimana Saudara Resti? Silahkan memberikan tipsnya. Tentu tips dari saya adalah selalu gunakan password yang kuat ya. Ya. Di setiap akun. Beda-beda. Gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol untuk membuat password yang sulit ditebak. Seperti pagar, bintang gitu ya. Terima kasih. Untuk Saudara Sherin, bagaimana dengan Anda? Kalau dari saya, jangan mudah membagikan informasi pribadi secara online, terutama di media sosial ya. Pastikan hanya memberikan data pribadi kepada pihak yang terpercaya dan selalu periksa kebijakan privasi mereka. Terus jangan sembarangan membuka link-link yang bersebaran. Yang bertebaran di mana-mana gitu. Di Facebook. Iya, Pak, benar. Betul. Sekarang zaman datanya bocor ya. Soalnya kemarin tetangga saya sempat datanya bocor, Pak. Makanya tuh jangan sering-sering buka link yang enggak jelas lah. Ini sering membuka link. Itu aja sih tips dari saya. Saran yang sangat berguna. Terima kasih. Saudara Resti dan Saudara Sherin atas waktunya dan wawasan yang telah Anda bagikan. Semoga diskusi ini bermanfaat bagi pendengar dan kita, dan mendorong semua orang untuk lebih waspada terhadap keamanan dan data pribadi mereka. Pasti itu harus. Itulah akhir dari episode Suara Milenial tentang kebocoran data di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau kita sebut Kominfo. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap waspada dan jaga keamanan data pribadi Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.